Itu kok nanya aja, saya jujur Bu Menteri nanya itu, mau gitu mau itu. Berarti enggak? Itu Pak, kalau jumlahnya satu, oke, cuma 200.000. Tapi kalau sekian Pak, dibengak mau. Daerah baru ke saya. Daerah mentang ngambilnya dari mana saya nggak tahu, pokoknya kami. Tersalurkan, apa penyebabnya? Bagaimana tanggapan Risma bagi bantuan sosial yang mentok tidak tersalur ini? Sobat Bansos Indonesia, jumpa lagi bersama saya Amran beberapa menit ke depan menginformasikan berita bantuan sosial terbaru. Hingga saat ini, masih banyak keluhan bantuan sosial yang tidak tersalur. Lalu, bila bantuan ini tidak tersalur, mentoknya di mana? Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok baru sekarang-sekarang ini hal tersebut terjadi? Apa jawaban pemerintah terkait masalah ini? Padahal kita ketahui bersama, Kementerian Sosial terus mengupayakan perbaikan data penerima bantuan sosial. Bahkan Menteri Sosial selalu terjun ke daerah-daerah memantau pelaksanaan baik pemutakhiran data maupun dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagaimana diberitakan pada oknews.com bahwa Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini mengaku turun langsung ke lapangan untuk mengawasi sinkronisasi atau penyatuan data penerima bantuan sosial Bansos di berbagai daerah. Sebab dirinya dibuat heran mengapa penyaluran bantuan sosial Bansos banyak menemui masalah. Dia menjelaskan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sudah dicocokkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Kami perlu cek, jadi turun ke lapangan. Itu karena saya sudah mentok, ini kok enggak salur-salur, makanya saya turun. Ternyata dananya udah, tapi belum diserahkan sama bank, tutur Risma ketika rapat bersama Komite 3 DPD RI. Sobat Bansos Indonesia, terkait masalah mentoknya bantuan tidak tersalurkan akan kita bahas bersama setelah tayangan singkat berikut. Dan yang belum subscribe, diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan kemana-mana karena setelah ini info Bansos segera kembali. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMKKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu yang digagas di Bangasari, implementasi PKH Kabupaten Ungaran, Diberitakan pada koran Republika Online, Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini mengatakan ia sampai turun langsung ke daerah-daerah karena banyak bantuan sosial Bansos yang tak tersalurkan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena pihak bank tidak menyerahkan kartu bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM. Jadi, saya turun ke daerah itu karena sudah mentok. Ini kok nggak tersalur? Ya, saya turun. Ternyata kartunya tidak ada karena belum disalurkan sama bank ke orang itu, kata Risma saat rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Selasa 21 September 2021. Kami perlu cek. Jadi saya turun ke itu karena saya udah mentok, Bu.
kok nggak salur-salur. Makanya saya turun. Ternyata artinya tuh ada, tapi belum diserahkan sama bank ke orang itu, sehingga saya memaksakan turun untuk bank menyalurkan itu. Menurut Risma, cara turun langsung ke daerah-daerah itu efektif dalam mendorong bank untuk langsung menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga. Salah satu contohnya di Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Di sana, kata Risma, pihak bank tak menyalurkan kartu bantuan sosial bansos kepada 1.800 keluarga penerima manfaat KPM. Pihak bank beralasan bahwa para keluarga penerima manfaat KPM itu tak ditemukan. Risma lantas meminta pemerintah Kota Semarang untuk mengumpulkan 1.800 keluarga penerima manfaat itu. Berhasil terkumpul sekitar 1.700 keluarga penerima manfaat. Pihak bank akhirnya langsung menyerahkan kartu bantuan sosial bansos kepada ribuan keluarga penerima manfaat KPM itu di depan Risma. Oke, nanti jam 12 bisa nggak kita bagi, Pak? Yang terdekat di sini aja PM-nya. Kan itu nggak bisa. Seperti kejadian di Semarang kemarin. Saya nanya, Pak, saya telepon Pak Wali. Pak Wali, masa kamu nggak bisa sih? Kebetulan kan temen, Pak. Masa nggak bisa kamu ngumpulin 1.800 orang ke balai kota? Dia nerima bantuan. Kalau bank alasannya tidak bisa, bank alasnya tidak bisa nyalurkan karena nggak ketemu orangnya. Itu ada datanya, bisa Bu. Betul, Senin kita coba Pak, blok 1.800 berapa, yang datang itu 1.700 berapa, sisanya 174 itu memang nggak bisa karena sakit dan sebagainya. Nah itu kita antar. Sejumlah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau Ibu Risma juga banyak yang tak mendapatkan kartu bantuan sosial bansos. Mereka bisa saja datang ke kota untuk mengambil kartu bantuan sosial bansos dan mencairkan bantuan sosialnya. Tapi akan memakan biaya transportasi yang besar. Perbandingannya, bantuan sosialnya 600.000, sedangkan ongkos perjalanannya 500.000. Lah wong biayanya itu Bu, nerimanya 3 bulan. Itu nerimanya 600.000, biayanya itu 500.000. Lah gimana? Makanya saya minta banknya ke sana. Jadi menyelesaikan satu-satu masalah. Seperti kejadian di Aceh Besar. Itu kami menyelesaikan di Aceh Besar dan kemarin kita pantau ke bank, sudah kelar di Aceh Besar. Orang miskin. Jadi sudah Apa enggak bisa kita antar ke sana, ungkap ex-wali kota Surabaya itu. Meski demikian, Ibu Risma mentoknya penyaluran bantuan sosial bansos tak melulu karena pihak bank. Ada juga karena kartu bantuan sosial bansos warga tertahan di tangan ketua RW atau pendamping program bantuan sosial. Di Jakarta sini saya di demo, warga yang belum dapatkan kartu bantuan sosial. Ternyata Pak RW yang pegang kartunya, kata Risma. Itu kami bisa cek Bu, kenapa gitu. Nah nanti kami telusuri apakah itu di bank kartunya atau ada seseorang yang megang, kita nggak tahu. Macam-macam Bu. Saya di demo itu ternyata Pak RW-nya yang megang kartunya. Macam-macam. Jadi di Jakarta gini. Nah kemudian ada yang pendamping. Memang begitu. Nah makanya ini kalau nanti mungkin silakan kami bisa buat grup, nanti kami akan tindak lanjuti karena memang P2P, person to person datanya itu, karena kalau nggak gitu susah, kecuali kalau misalkan saya ke sana, oke, kita selesaikan, saya punya datanya nih, bank bagaimana itu siap Bu nyalurkan gitu, udah kita kelar itu seperti itu. Tapi kalau Ibu ada pengaduan itu memang P2P saya menyelesaikannya, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita perbaiki. Nah, kenapa kita harus perbaiki setiap bulan? Jadi yang kita lakukan setiap bulan sekarang. Sobat Bansos Indonesia, ucapan Menteri Sosial Risma menjadi menarik yang mengatakan kejadian di Semarang kemarin.
Saya telepon Pak Wali, masa kamu enggak bisa ngumpulin 1.800 orang ke balai kota yang menerima bantuan? Alasan tidak bisa menyalurkan karena enggak ketemu orangnya. Dan kita coba ternyata bisa, ungkapnya. Dia mengatakan, untuk mengatasi masalah terkait data penerima bantuan sosial, salah satu cara yang dilakukan yakni dengan pendekatan person to person. Jika tidak menggunakan cara itu, sambung dia, penyelesaiannya akan lebih sulit. Memang tersentuh person to person datanya, karena kalau enggak kayak gitu susah. Saya ke sana, oke, selesaikan, saya punya datanya, ujarnya. Ini kita perbaiki. Sobat Bansos Indonesia, demikian jawaban pemerintah melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengenai mentoknya bantuan sosial. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, ataupun memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amran, wassalam.